Halo para pembelajar hukum, selamat datang di modul I. Siap membedah anatomi kejahatan hari ini? Nah, di sesi eksplanasi kita kali ini, kita bakal mengupas tuntas dasar-dasar kriminologi. Tapi, kita nggak cuma melihat kejahatan sebagai sekedar aturan yang dilanggar ya. Kita akan membedahnya sebagai sebuah teka-teki perilaku manusia yang sangat-sangat kompleks. Coba siapkan fokus Anda, dan mari kita mulai perjalanan akademis ini. Oke, ini peta rute kita. Kita akan mulai dari pengantar fenomena kejahatan, lalu membedah kriminologi sebagai ilmu lintas disiplin, melihat lewat lensa sosiologi, antropologi, psikologi, sampai ke titik temunya dengan hukum pidana. Dan di akhir, tentu saja ada refleksi. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Misteri di balik fenomena kejahatan. Coba kita pikir kritis bareng-bareng nih sejak awal. Kira-kira, mungkinkah cuma pakai satu ilmu aja, katakanlah ilmu murni, buat membedah kejahatan secara tuntas? Jawabannya tentu saja enggak. Kejahatan itu fenomena yang gelap, rumit, dan akarnya itu menjalar jauh ke dalam struktur masyarakat serta relung jiwa manusia. Jadi, memahaminya secara utuh jelas butuh lebih dari sekedar satu kacamata keilmuan. Kita butuh banyak lensa. Makanya, di bagian kedua ini, kita bakal mendefinisikan kenapa kriminologi itu posisinya ada di persimpangan jalan berbagai disiplin ilmu. Jadi begini para sarjana, terkemuka punya pandangan yang sangat kuat soal ini. Kalau kita dengar kata E.H. Sutherland misalnya, dia memandang kriminologi itu sebagai proses, mempelajari bagaimana hukum dibuat, bagaimana hukum itu dilanggar, dan yang nggak kalah penting, gimana sih reaksi masyarakat terhadap pelanggaran itu. Nah, proses ini pada dasarnya maksa kita buat meminjam alat bantu dari ilmu-ilmu lain. Makanya wajar kalau ada pandangan yang menyebut kriminologi ini sebagai sebuah meta-science. Intinya, kriminologi itu mutlak bersifat interdisipliner. Dia nggak bisa berdiri sendiri di ruang hampa, harus gandengan dengan ilmu lain. Biar lebih kebayang, seorang pakar bernama W.A. Bonger membagi kriminologi murni ini jadi 3 cabang utama. Ibaratnya, ini 3 keping puzzle besar. Pertama, antropologi kriminal, yang fokus ke ciri fisik dan warisan genetika manusia. Kedua, sosiologi kriminal, yang ngebedah pengaruh struktur masyarakat. Dan ketiga, psikologi kriminal, yang menelaah kejiwaan si pelaku. Setiap cabang ini menangani bagian tubuh kriminal yang berbeda. Kalau satu keping aja hilang, ya, gambaran kita tentang kejahatan nggak bakal pernah utuh. Lanjut ke bagian ketiga. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana dua lensa pertama, yaitu sosiologi dan antropologi, saling melengkapi. Ada kontras yang menarik banget di sini. Lensa sosiologi kriminal itu seolah-olah ngajak kita melihat ke arah luar. Lensa ini meneliti tekanan eksternal seperti kemiskinan, lingkungan yang keras, ketimpangan, atau bahkan budaya, yang akhirnya mendorong seseorang berbuat kriminal. Tapi coba kita balik lensanya menggunakan antropologi kriminal. Lensa ini justru melihat ke aspek fisik dan warisan genetika yang dibawa si manusia itu sendiri dari lahir. Dua lensa yang arahnya beda banget kan? Tapi jujur aja, dua-duanya ngasih kita fondasi fakta empiris yang luar biasa penting tentang akar kejahatan di luar pilihan sadar si pelaku. Di bagian keempat ini, kita akan pindah dari faktor-faktor luar tadi dan masuk ke dalam labirin pikiran manusia itu sendiri. Lewat teori mikro di psikologi kriminal, kita benar-benar nyari tahu nih, apa sih yang ada di kepala seseorang? Kenapa dalam situasi yang tertekan, individu tertentu akhirnya melewati batas dan melakukan kejahatan? Psikologi ngebantu kita memetakan trauma, gangguan emosional, sampai ke kepribadian antisosial. Ilmu bantu ini krusial banget buat kita yang pengen mengerti motif paling gelap dan paling dalam di balik sebuah tindakan melanggar hukum. Bagian kelima, ini dia persimpangan krusial di mana semua teori ilmiah tadi akhirnya bertemu dengan hukum negara. Anda harus tahu hukum pidana dan kriminologi itu benar-benar punya simbiosis mutualisme. Mereka nggak bisa dipisahin. Gini siklusnya. Pertama, kriminologi ngumpulin data lapangan, fakta empiris soal masyarakat dan akar kejahatan. Terus, hukum pidana pakai data itu buat merumuskan aturan normatifnya, supaya hukum nggak cuma jadi teks mati yang buta sama realitas di lapangan. Kriminologi butuh hukum pidana untuk ngasih batasan tegas tentang apa yang disebut kejahatan. Dan sebaliknya, hukum pidana butuh kriminologi supaya sanksi yang dijatuhkan itu benar-benar efektif, tepat sasaran, dan pastinya manusiawi. Siklus yang luar biasa kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, saatnya menyatukan kembali semua disiplin ilmu tadi untuk sebuah sintesis dan refleksi. Tentu saja, pembahasan seru kita ini nggak dibangun dari opini semata ya. Sebagai insan akademik, pemahaman kita berpijak pada literatur-literatur yang sangat kokoh. Mulai dari karya monumental W.A. Bonger, Pak Topo Santoso, I.S. Susanto, sampai Romli Atmasamsmita. Ini semua adalah bacaan wajib kalau Anda benar-benar mau menguasai dasar-dasar ilmu ini. Oh ya,
Sebelum kita beranjak ke pertanyaan penutup, saya mau mempertegas sedikit nih. Sesi eksplanasi presentasi yang kita bahas hari ini adalah bahan pengajaran resmi yang memang bisa diakses secara online oleh para mahasiswa. Materi ini disusun dengan sangat cermat oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS, khusus sebagai referensi kredibel buat Anda, para pembelajar hukum. Nah, sekarang giliran Anda yang berpikir keras. Saya punya satu pertanyaan berbobot untuk direnungkan. Kalau kriminologi sudah membuktikan secara ilmiah bahwa kemiskinan, lingkungan, dan trauma psikologis itu sangat memicu niat jahat seseorang, lantas sejauh mana hukum pidana kita harus beradaptasi dalam menjatuhkan sanksi? Apakah sanksi itu harus kaku, ibarat mesin, atau justru harus mempertimbangkan realitas manusiawi dari si pelaku agar tercipta keadilan yang sesungguhnya? Silakan, jadikan ini bahan pemikiran kritis Anda. Sebagai kalimat penutup, ada sebuah pesan yang sangat indah dan inspiratif dari Pak Fajrin, dosen UM Pontianak. Beliau berpesan, semoga pemaparan materi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini, teruslah menggali ilmu, tetap semangat, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.